Kakak memang pintar. Dialah yang kupilih. Suara lembut itu terdengar lagi. Membuat bulu kuduk orang-orang berdiri. Apa semua orang yang datang ke sini akan mengatakan ini? Tatapan Xiao Yan menjadi dingin. Sepertinya bukan hal baik yang bisa ada di sini. Lebih seperti tertindas di sini. Apa yang harus kukatakan? Kakak, aku sudah lama menunggu di sini. Aku sudah menunggumu. Dari kejauhan, semua orang tidak bisa melihat wajah satu sama lain dengan jelas. Alasan utama mengapa Xiao Yan tidak berani mendekat adalah karena dia tidak bisa merasakan napasnya, atau lebih tepatnya, napas yang tidak menentu. Mungkinkah itu roh api yang berubah dari api perjamuan peringatan? Xiao Yan berpikir dalam hatinya. Tapi tidak ada ide untuk mendekat. Dia tidak yakin dengan tempat seperti ini. Dia tidak boleh mengambil risiko dengan mudah. Kilatan dan anti-inflamasi yang terkumpul di bawah kakinya memaksanya untuk pergi. Dia bisa dengan jelas merasakan bahaya di sini. Mungkin pembentukan lautan api penyucian yang membara ini terkait dengan wanita ini. Kakak, mengapa kau tidak mendengarkan? Aku bilang aku tidak akan menyakitimu jika kau datang ke sini. Tapi sekarang jika kau tidak mendengarkan, aku akan marah. Suara yang awalnya ringan dan lembut, itu menjadi tajam dan menusuk pada saat ini. Api dari seluruh laut api penyucian yang terbakar tampaknya menutupi Xiao Yan. Sial, sepertinya dia telah memprovokasi keberadaan yang seharusnya tidak dia provokasi. Pada saat ini, seluruh laut api penyucian yang terbakar. Jika Anda melihat dari atas, itu telah berubah menjadi pusaran besar, dan Xiao Yan berada di pusat pusaran itu. Pada saat ini, dia tidak dapat melarikan diri dari laut api penyucian yang terbakar. Kemudian api ini akan menghancurkan tubuh Xiao Yan. Bum bum bum. Api mengamuk, dan dalam sekejap, tubuh cermin kuno Xiao Yan terbelah dengan beberapa lubang darah. Mata Xiao Yan menyala, dan kakinya melangkah maju, dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Jika GLA adalah kecepatan, maka jiwa penggeraknya dapat membawa Xiao Yan menjauh dari tempat berbahaya manapun. Hilangnya sosok Xiao Yan langsung mengejutkan wanita itu, dan kemudian dia menjadi marah. Seluruh laut api penyucian yang terbakar memicu gelombang mengerikan seolah-olah menghancurkan segalanya di sini. Adapun Xiao Yan yang datang keluar laut api penyucian yang terbakar, dia langsung datang ke ujungnya. Dia menatap laut api penyucian yang bergelombang. Sial, bagaimana laut api penyucian yang terbakar ini bisa memiliki kerusuhan seperti itu? King Teng berkata dengan dingin. Pasti orang yang pergi ke bawah itulah yang menyebabkan King Wuya terluka parah saat ini. Dan api di sekitar mereka bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak. Kau pasti sudah mendengarnya. Jika kau bersedia membantu, Paviliun Jiusuan Jindan bersedia menerimamu sebagai tetua tamu. Dan memberimu resep pil dewa. King Teng tahu bahwa kekuatan mereka tidak cukup untuk bertahan hidup. Jika mereka tidak memikirkan cara, mereka semua akan binasa di sini. Dengan kekuatan jiwa Xiao Yan yang tenang, dia memang bisa mendengar permintaan King Teng. Sekarang setelah dia mendapatkan resep dewa atau tingkat yang lebih tinggi, dia hanya bisa mengandalkan 7 dari Chaos God Realm. Wakil pemilik Paviliun Jiusuan Jindan memiliki kekuatan jiwa alam virtual. Palace Master Qi mungkin lebih kuat. Jika dia membunuhnya dan mengambil api itu juga api dari Nine Heavens God Realm. Itu tidak banyak membantuku. Xiao Yan membuat pertukaran, dan dia bahkan tidak perlu bergerak. Kekuatan lautan api penyucian yang membara ini dapat memusnahkan mereka di sini. Pada saat itu, asal api mereka semua akan menjadi miliknya, tetapi Xiao Yan tahu bahwa hati api dari dunia lain akan dibatasi oleh aturan dunia. Dan sekarang Xiao Yan tidak kekurangan hati api. Itu tidak banyak berguna baginya, untungnya, lebih baik memenangkannya. Jika itu dimusnahkan, itu akan membuat musuh dengan Paviliun Jiusuan Jindan. Mempertimbangkan jangka panjang, dan sekarang Sensi sedang berperang dengan Taixu, tidak perlu membuat lebih banyak musuh. Xiao Yan mengangkat tangannya dan celah kekosongan kecil muncul di saat berikutnya. King Teng dan 5 orang lainnya terdaftar satu persatu, tampak malu seolah-olah mereka dilemparkan ke dalam kuali obat untuk memurnikan ramuan.
King Teng tidak jauh lebih baik. Jubah brokatnya yang awalnya mewah terbakar hingga compang camping. Dia tampak malu, dan setelah melihat Xiao Yan, dia tersenyum pahit dan membungkuk dengan tinjunya. Terima kasih atas bantuan Anda. Nama saya King Teng di Paviliun Jiusuan Jindan. Jika Anda tidak keberatan, Anda dapat datang ke Paviliun Jiusuan Jindan Alam Ilahi Jiutian saya untuk menjadi sesepuh tamu. Baiklah, Xiao Yan setuju dengan sangat lugas, dan menyetujuinya lebih dulu, untuk berjaga-jaga jika diperlukan. Jika kau benar-benar pergi ke alam Dewa Sembilan Surga, kau akan punya tempat tinggal. Kakak, apa kau menemukan sesuatu di dasar? Tanya King Teng. Seperti dugaanku, kemungkinan besar itu karena anti-inflamasi, tetapi dia juga bertanya secara tidak langsung. Entahlah, aku hampir mati di sana, aku berencana untuk masuk dan melihat-lihat, kata Xiao Yan. Sebelum King Teng sempat berbicara, ia melangkah lagi dan masuk melalui jiwa gerakan virtual. King Teng mengerutkan kening setelah Xiao Yan pergi, dan hampir mati di sana. Masuk lagi sekarang. Bukankah pergi mencari kematian? Mungkinkah gerakan yang tidak biasa itu tidak ada hubungannya dengan dia? Dia datang ke tempat sebelumnya lagi. Dia cukup jauh dari sosok di ujung yang jauh, tetapi sepertinya dia tidak bisa bergerak, kalau tidak. Dia tidak akan memanggil Xiao Yan. Apa tujuanmu? Kau mungkin juga memberitahuku. Jika aku ingin pergi, kau tidak bisa menghentikanku. Xiao Yan menatap sosok di kejauhan dan berkata dengan suara yang dalam. Yang terakhir segera menenangkan amarahnya dan menenangkan diri di sini. Saudaraku, aku hanya ingin keluar dari sini. Apakah kau roh api yang lahir dari api Jimian? Melalui pengamatan dan cara dia mengendalikan seluruh laut api penyucian yang terbakar tadi, dapat dilihat bahwa api pemusnahan ini dapat dikendalikan. Hanya roh api yang bisa melakukannya. Banyak orang datang ke sini, tetapi tidak ada yang mau membantuku. GG, apakah kau bersedia membantuku? Mengapa kau disegel di sini? Siapa yang menyegelmu? Xiao Yan bertanya, sambil mencoba mencari tahu latar belakangnya. Aku hidup berdampingan dengan api Jimian. Tapi aku tidak bisa sepenuhnya menyingkirkan segel master di kehidupan sebelumnya. Kakak berjanji padaku, biarkan aku pergi setelah mendapatkan api perjamuan peringatan, dan aku pasti akan membantu dengan segenap kekuatanku. Suara itu terus datang. Xiao Yan tahu bahwa dia sangat berbahaya, tetapi semakin berbahaya dia, semakin banyak peluang yang tersembunyi di dalamnya. Tidak apa-apa, tetapi kamu harus memberitahuku bagaimana cara membantumu. Xiao Yan bertanya, kakak. Aku merasa ada sumber api lain di tubuhmu. Hanya dengan kekuatan mereka belenggu itu bisa dipatahkan. Jadi kakak, kamu harus datang. Xiao Yan memikirkannya, dan tubuh aslinya masih tidak bertindak gegabah, seperti hal yang berisiko. Lebih baik menyerahkannya pada klon Yuan Shen Gujing untuk menghadapinya. Klon Yuan Shen mendekat. Secara bertahap mendekati sosok ini, penampilannya berangsur-angsur menjadi jelas. Ada dua rantai yang dibentuk oleh api, mengunci lengannya, dan tubuhnya terlihat lebih ramping dan anggun. Seakan mengalir dari magma, lekukannya samar-samar terlihat dalam cahaya api. Kulitnya tidak sewarna daging dan darah. Sebaliknya, lebih seperti kaca merah transparan, dan matanya bagai selendang beludru murni. Api yang begitu dahsyat benar-benar menjelma menjadi keindahan yang begitu memukau. Namun, api itu terhalang. Pasti tidak mudah. Pasti ada alasan yang menyebabkannya terblokade. Saudaraku, aku butuh apimu. Bukalah belenggu itu untukku. Aku bisa berjanji untuk membantumu. Tapi tidak sekarang. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata,